Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal sumatif IPAS kelas 5 bab 2 yaitu harmoni dalam ekosistem bagian 2 transfer energi antar makhluk hidup. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Ini latihan soal IPAS ya untuk kelas 5. Nomor 1, perhatikan makhluk hidup berikut. 1. Tanaman pisang, 2. Ayam, 3. Singa, 4. Fitoplankton. Makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara memakan makhluk hidup lain yaitu nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya 2 dan 3. Jadi ayam memakan biji-bijian makhluk hidup lain yaitu tanaman, dan singa juga makan hewan lain. Jadi jawabannya yang C 2 dan 3. Yuk kita lanjut nomor 2 ya. Makhluk hidup yang memperoleh energi dari cahaya matahari dalam jaring-jaring makanan yaitu apa? Apakah A produsen, B konsumen tingkat 1, C konsumen tingkat 2, atau D pengurai? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya A, produsen. Makhluk hidup yang memperoleh energi dari cahaya matahari dalam jaring-jaring makanan namanya produsen. Oke, kita lanjut nomor 3. Perhatikan piramida berikut. Nah, pada piramida makanan tersebut, makhluk hidup yang menerima paling sedikit energi ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1, B 2, C 3, D 4? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah nomor 1 ya, itu elang. Jadi elang karena menduduki posisi paling atas sebagai puncak rantai makanan, maka elang ini menerima paling sedikit energi. Oke, kita lanjut nomor 4. Perhatikan tabel berikut yang berisi pernyataan. Kita lihat dan kita baca. 1. Makhluk hidup menggunakan 60% energi untuk beraktivitas. Yang nomor 2, makhluk hidup menggunakan 90% energi untuk beraktivitas. Yang nomor 3, makhluk hidup menyimpan 10% energi dalam tubuh. Yang keempat, makhluk hidup menyimpan 40% energi dalam tubuh. Dan yang kelima, produsen mempunyai paling banyak energi. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang benar terkait transfer energi dalam jaring-jaring makanan yaitu nomor berapa nih? Apakah A 1, 2, dan 5, B 1, 2, dan 3, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang C 2, 3, dan 5. Jadi makhluk hidup menggunakan 90% energi untuk beraktivitas. Lalu makhluk hidup juga menyimpan 10% energi dalam tubuh. Lalu produsen mempunyai paling banyak energinya. Oke, kita lanjut nomor 5. Perhatikan lagi, ini piramida rantai makanan. Nah, pertanyaannya, komponen rantai makanan berikut yang tidak terdapat pada piramida makanan tersebut yaitu apa nih? Apakah A produsen, B konsumen tingkat 1, C konsumen tingkat 2, dan D dekomposer? Manakah yang tidak terdapat pada piramida makanan tersebut? Ya, jawabannya dekomposer ya. Ini tanaman sebagai produsen, ini kambing, kelinci, kupu-kupu, lalang ini konsumen tingkat 1, ini musang, ular, burung, laba-laba ini konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Dekomposernya tidak ada ya. Oke, lanjut nomor 6. Populasi makhluk hidup yang paling sedikit pada piramida makanan tersebut yaitu apa? Apakah A produsen, B konsumen tingkat 2, C konsumen tingkat 3, atau D dekomposer?
Ya, tentu saja jawabannya konsumen tingkat 3 karena menduduki di posisi paling atas. Jadi populasinya paling sedikit. Oke, kita lanjut nomor 7. Pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan piramida makanan tersebut, yaitu energi pada apa nih? Apakah A. Kelinci lebih sedikit dari ular? B. Kelinci lebih sedikit dari tanaman. C. Elang lebih banyak dari ular. D. Elang lebih banyak dari tanaman. Manakah yang tepat? Ya, jawabannya B. Kelinci lebih sedikit dari tanaman. Jadi energi yang paling banyak itu produsen, yaitu tanaman ya. Jadi lebih sedikit kelincinya ya energinya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor 8. Buaya dan singa berada pada puncak piramida makanan. Nah, kedua hewan ini berada pada tingkat trofik apa nih? Apakah A produsen, B konsumen tersier, C konsumen primer, atau D konsumen sekunder? Karena buaya dan singa berada pada puncak piramida makanan, maka mereka berada di konsumen tersier yang paling puncak ya jawabannya itu. Oke, lanjut, perhatikan ini ada batu ya di dalam toples ini. Produsen ada 100 batu, konsumen ada berapa batu nih? Konsumen 2 ada 1 batu. Nah, pertanyaannya, siswa kelas 5 melaksanakan percobaan agar lebih mudah memahami transfer energi pada jaring-jaring makanan. Berdasarkan gambar tersebut, banyaknya batu pada toples yang berlabelkan konsumen 1, yaitu berapa batu nih? Apakah A10, B12, C14, atau D15? Hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 batu. Ya, jawabannya 10. Oke, kita lanjut nomor 10. Energi yang diambil dari tumbuhan oleh hewan ternyata akan tersalurkan kembali ke tumbuhan melalui apa nih? Apakah A. buah yang dihasilkan, B. hewan yang melintas, C. nutrisi dalam tanah, atau D. air dalam tanah? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya C. nutrisi dalam tanah. Oke, kita lanjut nomor 11. Ya, perhatikan gambar piramida makanan tersebut. Populasi hewan yang paling banyak pada piramida tersebut yaitu apa? Apakah A. ayam, B. katak, C. belalang, atau D. burung elang? Jawabannya yang tepat adalah belalang ya. Jadi yang langsung makan produsen ya, belalang. Ini populasinya paling banyak. Oke, kita lanjut nomor 12. Makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Sebagian besar energi ini digunakan untuk apa? Apakah A. tidur, B. bergerak, C. disimpan, D. diberikan kepada hewan lain? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya bergerak ya. Jadi makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan, sebagian besar energinya digunakan untuk bergerak. Lanjut nomor 13. Nah, perhatikan gambar piramida pada laut ini nih. Gambar piramida makanan tersebut menunjukkan apa? Apakah A. banyak populasi dalam hutan, B. banyak populasi dalam kebun, C. energi yang tersedia pada ekosistem danau, atau D. energi yang tersedia pada ekosistem laut? Manakah yang tepat? Tentu saja ini ada hiu ya, berarti ada di laut. Energi yang tersedia pada ekosistem laut. Lanjut 14, perhatikan makhluk hidup berikut. 1 herbivora, 2 karnivora, 3 omnivora, 4 predator. Nah, populasi makhluk hidup yang paling banyak pada ekosistem laut nih ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1, B2, C3, atau D4? Ya, tentu saja yang paling banyak populasinya adalah nomor 1, yaitu herbivora, pemakan produsen makan tumbuhan. Lanjut nomor 15. Nah, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Pada jaring-jaring makanan, transfer energi semakin sedikit karena apa nih? Apakah A. digunakan oleh makhluk hidup, B. tersimpan terlalu lama, C. makhluk hidup semakin banyak, atau D. kurangnya cahaya matahari? Ya, jawabannya yang A ya, digunakan oleh makhluk hidup. Jadi pada jaring-jaring makanan transfer energi semakin sedikit karena digunakan oleh makhluk hidup.
Lanjut nomor 16 nih. Berikut ini makhluk hidup yang memiliki peran sebagai dekomposer dalam satu rantai makanan, yaitu yang mana yang sebagai pengurai. Apakah apa di B katak, C cacing, atau D elang? Manakah yang tepat? Ya, tentu saja jawabannya cacing. Cacing ini peranannya sebagai dekomposer ya, sebagai pengurai. Lanjut nomor 17. Perhatikan lagi jaring-jaring makanan. Berikut pernyataan yang benar terkait jaring-jaring makanan tersebut. Yaitu yang mana? Apakah A. Rumput mendapatkan energi dari kelinci? B. Ular mendapatkan energi dari serigala? C. Serigala mendapatkan energi dari kelinci? Atau D. Ular mendapatkan energi dari elang? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya C. Serigala mendapatkan energi dari kelinci. Lanjut nomor 18. Hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3 yaitu burung hantu. Oke, kita lanjut nomor 19. Pada rantai makanan tersebut elang berperan sebagai apa? Ya, konsumen tingkat 2 dan 3. Nah, Budi melakukan percobaan dengan memasukkan sampah dalam tanah. Percobaan tersebut membuktikan bahwa di dalam tanah terdapat dekomposer atau pengurai. Ya, demikian pembahasan soal IPA kelas 5. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.